Di belakang rumahnya nih maksud dia nih. Ada 3 pintu. Banyak amat pintunya maksudnya. Nah itu dia. Kita sudah berbicara feng shui lama ya juga Daniel ya. Mhm. Nah memang banyak pintu artinya banyak pengeluaran. Tuh. Namun kalau pintu tenggaranya pasif sebagai pintu mati, maka ini mengindikasikan keuangannya nggak terkontrol oleh Ibu Darmiati. Bahkan sakit penyakit bagian kaki, selangkangan itu mudah sekali terjadi. Ya, dan kalau pintu timur lautnya jarang-jarang dibuka juga salah gitu ya. Dan pintu timur laut ini memang sebaiknya ditiadakan saja gitu. Karena apa? Karena sifatnya yang mengganggu beban keuangan juga kan. Kemudian dia juga mengganggu konsentrasi terhadap spiritual gitu ya. Selamat malam, semoga Anda malam hari ini sehat semuanya ya. Tentu saja saya akan mengajak Anda berbincang-bincang bersama dengan Bapak Kang Hong Kian. Apa kabar Pak Kang? Oh, selalu always selalu baik. Tapi sahabat sonora tidak hati ini sudah banyak yang bergabung, nanti akan kita bacakan. Ya, Baik. sebelum nanti membacakan WhatsApp-nya, kita ngobrol apa kemarin ya Pak Kang ya? Ya, kemarin kita sudah banyak berbicara mengenai dapur, pintu utama, kamar tidur utama, tangga, bahkan kemarin hitungan anak tangga ya. Tangga, betul. Iya, dan rumah tangga. Oh iya. Ya, tentu saja apa itu masalah yang berkaitan dengan keuangan, gangguan kesehatan, bawaan lahir, memang sudah kita bahas tuh ya. Ya. Ya, banyak sekali kita bahas gitu. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ya untuk membahas hal-hal yang jauh lebih penting lagi berkenaan dengan apa yang sudah kita bahas dan berkaitan juga dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat Sonora, saya perlu kasih tahu dulu nih. Adalah 1 minggu lagi masa bulan kelima Imlek telah berakhir, akan memasuki masa bulan ke-6 Imlek ya pada tanggal 10 Juli. Nah itu pada saat tersebut mitos bakalannya banyak gitu, karena dianggap sebagai bulan yang ke bawah enggak, ke atas enggak. Nah kita sudah mengupload videonya tuh ya, jadi supaya kesimpang siuran tidak terjadi dan kita lebih tertelan lagi oleh berbagai hoax, maka silakan untuk menyimak bahasannya ya, sudah dipublish kok. Dan mengenai masalah tangga dan rumah tangga pun sudah kita publish pula. betul. Ya. Nah, kemudian saya mau ya untuk melanjuti pembahasan kita. Ada pertanyaan nih dari Darmiati Dar. Hah? Darmiati Dar. Dar. Oh namanya betul begitu, Darmiati Dar. Nickname-nya nggak tahu nama aslinya. Oh, Ya, pada video hindari bahaya fatalis. Dia bilang begini nih Juragan. yes. Pagi Pak Kang, saya kepala keluarga, nama Darmiati, lahir 14 Maret 1968, Oke. ya jam 2 siang. Rumah sekarang yang kami tempati dengan 3 anak perempuan hadap ke barat. Ke barat. Iya, cocok nggak sih kalau hadap ke barat ya dengan data yang dia kirimkan tadi? Dan kalau memang Darmiati sebagai kepala keluarga, ibu kepala keluarga, maka ya kecocokannya ada, karena posisi menghadap ke barat berarti berkedudukan di timur, toh? Betul.
Itu kualitas keempat. Dan dilanjutkan dengan pintu utama di sektor barat daya. Ya oke juga sih, nggak ada masalah. Ya dekat dengan sektor selatan katanya. Oke, nggak ada masalah sampai di situ juga kan. Oke. Saya bekerja sebagai guru dan ingin buka usaha lain. Usaha apa yang cocok? Di belakang rumahnya nih maksud dia nih, ada 3 pintu. Pintu timur, kok udah waduh sih, kenapa? Banyak amat pintunya maksudnya. Nah itu dia, kita sudah berbicara feng shui lama ya, juga Daniel ya. Nah memang banyak pintu artinya banyak pengeluaran. Tuh. Itu sudah mengagetkan Anda rupanya. Saya sudah buka konsultasi sendiri sebenarnya. Oh bagus dong. Ya, saya lanjut ya. Ya. Di belakang ada 3 pintu. Oke. Pintu timur sering dipakai keluar. Jadi yang aktif itu pintu timur. Pintu timur. Sebetulnya oke, pintu timur sebagai yang aktif. Pintu sektor tenggara tidak pernah dibuka karena ada kamar. Jadi ada kamar di tenggara. Kemudian pintu sektor timur laut yang hadap ke selatan. Timur laut kan antara timur dengan utara loh ya. Iya, tetapi dia bilang menghadap ke selatan itu pintu. Saya juga khawatir, mungkin menghadap ke utara kali. Ya, kalau menghadap ke selatan tuh berputarnya jauh banget. Kalau nggak ke utara, mestinya ke timur gitu ya. Dibuka kalau ada perlu. Jadi kita nggak perlu pusingin itu, tapi artinya pintu timur laut dibuka kalau ada perlu saja. Mohon solusinya Pak Kang, katanya. Terima kasih. Memang dari niati dari Ibu, nasibnya memang cocok untuk di posisi yang sudah disebutkan tadi. Namun tentu saja kalau posisinya belakangnya selatan menghadap ke utara, tentu jauh lebih baik. Tetapi patut dipahami bahwa yang namanya selatan itu adalah 157,5 derajat sampai dengan 202,5. Kalau tanahnya itu persegi panjang beraturan, berarti bagian depannya 337,5 derajat hingga 22,5 derajat. Mentok kemiringan itu ya. Betul, itu radius range-nya ya. Jadi Ibu Darmiati Dar yang bersiomonya tanah, yang lahir pada tanggal Imlek tanggal 16 bulan 2 tahun 2519 itu cocok berusaha sebagai guru, kalau kita anggap guru itu sebagai sebuah profesi gitu ya. Nah, tentu ditanyakan tadi, dia mau berusaha di bidang yang lain gitu toh. Iya. Karena anaknya 3, memang sebagai orang tua tentu beban itu cukup berat. Nah, tetapi sebagai guru kan cocok. Betul. Ada bagusnya kalau kemudian dikembangkan misalnya dengan membangun sekolah atau kursus. Oh iya betul, kasih les-lesan. Betul. Gitu Iya, ya. tapi ngelesnya tuh jangan seperti les-lesannya juga Daniel yang suka ngeles gitu. Kalau ditanya jawabannya ngeles ini, ngeles sana. Apa aja dong saya mau begitu. Ya, jadi cocok. Nah, kemudian bidang apa lagi yang cocok buat Ibu Darmiati? Banyak, yang penting jangan yang berbahan baku logam. Selain logam, selain mechanical, electrical, oke, cocok kok. Ya, nggak ada masalahnya. Hanya saja sebagai pengusaha, tentu Ibu Darmiati harus tanggap, karena Ibu Darmiati walaupun segala sesuatunya berdasarkan pada pemikiran ya, pada logika, namun dia orangnya kesianin orang nih, nggak tegaan juga kan, ya. Iya, nah kalau nggak tegaan kan
nanti keuangan bisa bablas toh ya. Betul. Iya, jadi tolong jangan gampang percaya orang. Itu yang saya harapkan demikian. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, itu satu hal. Nah, kalau berkaitan, saya nyimpang dulu nih. Saya mau minta tolong buat Ibu Darmiati untuk mengurangi konsumsi makanan yang manis-manis gitu ya, dan memperbanyak minuman ya, minumnya, soalnya kalau tidak berubah ini saya pikir dia masih kurang minum. Nah, kemudian kita mau membahas kenapa sih ada pintu yang tidak aktif, karena katanya ada kamar, berarti kamar, iya, berarti ada pintu mati di sana kan. Nah, kalau pintu timur tadi aktif, itu bagus. Artinya apa? Artinya ada pemasukan dan pengeluaran yang bisa diatur. Namun, kalau pintu tenggaranya pasif sebagai pintu mati, maka ini mengindikasikan keuangannya nggak terkontrol oleh Ibu Darmiati. Bahkan sakit penyakit bagian kaki, selangkangan itu mudah sekali terjadi. Ya, dan kalau pintu timur lautnya jarang-jarang dibuka juga salah gitu ya. Dan pintu timur laut ini memang sebaiknya ditiadakan saja gitu. Karena apa? Karena sifatnya yang mengganggu beban keuangan juga kan. Ya. Nah, iya, ya. Kemudian dia juga mengganggu konsentrasi terhadap spiritual gitu ya. Padahal spiritualnya Ibu Darmiati bagus gitu toh. Nah, ini terganggu oleh pintu tersebut. Nah, kemudian juga bisa mengganggu bagian pinggang dan pundak. Jadi kesimpulannya patut dipahami oleh Ibu Darmiati bahwa banyak pintu seperti tadi sudah kita sampaikan adalah satu pemborosan. Nah, ada bagusnya kalau Ibu Darmiati menyimak, banyak kan video yang kita sudah publish tuh ya. Ada yang berjudul mau hidup kaya tetapi selaras gitu kan. Mengapa uang Anda habis? Pilih uang atau sehat? Tapi kita perlunya kan sepatutnya memilih dua-duanya dong. Mau duit juga, mau sehat juga. Ada lagi feng shui bisnis, jenuh hambat kekayaan ya. Nah, kalau selain daripada itu, tolong sebagai patokan buat Ibu Darmiati menata rumah supaya rumah itu juga tidak ada pintu mati dan energinya mengalir bagus ke dalam rumah, maka saya berharap Ibu Darmiati juga menyeksamai feng shui yang telah diupload yang dibahas oleh putra saya Kang Sifat. Ada misalnya feng shui mengenai sengci saci, tata letak rumah, pintu utama, ruang tidur utama, dapur ya. Itu ada di channel FSE maupun di channelnya Kang Sifat. Kemudian kalau mau menjaga keuangan, ada tuh masalah yang kita bahas pada video hantu gentayangan, ada 3 tuh ya. Kemudian ada seri merana ketiban bulan yang kelima, dulu ingat gak? Kita bahas tuh juga kan. Ya, kita mau menjadi kaya, tapi kan tentu butuh kesiapan dan keberanian dong. Betul. Ya. Nah, dan tentu saja dinamika bulanan seperti gogwe, lakwe itu juga patut diseksamai pula. Saya yakin kalau itu diseksamai dengan baik, potensi Ibu Darmiati untuk menjadi pembisnis yang handal dan menghasilkan kesuksesan itu luar biasa loh Juragan. Nah, saya mau membahas sedikit lagi mengenai pembahasan dari seorang sahabat Sonora nih Juragan. Oke. Namanya Jafri Nasir. Jafri Nasir. Iya, dia punya nickname penyanjung logika. Tanjung Sabak pada video hindari bahaya fatalis. Bahkan saya Jafri Nasir lahir tanggal 8 bulan 9 tahun 1966. Jam 3.30 pagi. Mau tanya bagaimana cara yang simpel untuk mengetahui karakter bawaan lahir, untuk menentukan karakter rekan bisnis. Ini banyak loh yang nanya soal begini juga kan. Rekan-rekannya berarti yang ditanyakan. Betul. Jadi
bagaimana sih kita bisa tahu gitu ya, si A ini sifatnya seperti apa, si B sifatnya seperti apa. Tapi berkaitan dengan nama Jafri Nasir, seingat saya ada klien saya yang namanya Jafri Nasir, nun jauh di sana. Itu seorang yang berawal dari petani, sekarang jadi bos gede loh udah. Luar biasa. Tapi tanggal lahirnya ada berbeda sedikit Nah, tapi kita lanjutkan pembahasannya. Ya. Kalau kita membahas masalah karakter, maka kita tentu mau tahu dulu sifat bawaan Sio itu seperti apa. Ya. Nah, kalau mengenai sifat bawaan Sio, kita kira banyak buku tuh ya yang sudah terbit mengenai Sio tikus apa, Sio kerbau apa, gimana begitu toh. Bahkan Kang Sifat pun sekarang ini tiap Senin sedang membahas sio-sio semacam itu toh. Ya di Instagramnya ya bersama Sonora FM juga. Ya. Nah, kemudian kita juga sudah bahas tuh ada sio-sio yang ada video-video berkaitan dengan karakter baik buruknya 12 sio tuh. Ya. Iya, sifat-sifat dasar dan peruntungan 12 sio. Ada di channel YouTube-nya FSE maupun Kang Sifat. Kemudian ada lagi bahkan filosofi 12 sio. Ya. Dan filosofi 12 sio kita bahas kemarin tuh waktu video bersama siapa itu? Apa webinar gitu? Webinar. Di awal tahun ya. Ada 2 video tuh, dinamika peluang bisnis dan potensi rezeki, ekonomi politik dan kiat sukses. Nah, kemudian orang yang mungkin mau bertanya, Pak Kang, yang dimaksud elemen loh, dia bilang, elemen ini, elemen itu. Memang kalau kita mau bicara komposisi daripada elemen, mesti sekolah juga kan. Karena kita mesti paham tuh, ya segala hitungannya, keterkaitan antara satu hitungan dengan hitungan yang lain. Tapi walau bagaimanapun, Anda dapat menyimak video mendobrak hambatan jodoh dan feng shui bisnis. Di sana dijelaskan tuh, ya kalau orangnya sifatnya begini, tentu dia dominannya elemennya anu gitu toh. Ini akan sangat membantu gitu toh. Jadi sebetulnya juga kan, selama kita berbicara feng shui di Sonora FM ini, sepertinya belum ada yang kita nggak bahas loh ya. Lengkap itu Pak. Sudah banyak lengkap. Jadi kalau betul-betul diperhatikan, diseksamai, saya yakin banyak sahabat Sonora yang sudah seperti Anda bisa buka praktek. Ya bahkan misalnya kita berbicara kecocokan 12 ya, kan kita juga pernah bicara tuh mengenai segitiga harmonis. Misalnya sio tikus cocoknya sama sio naga dan sio monyet. Kerbau cocoknya ular dengan ayam. Kemudian macan, kuda dengan anjing. Kemudian apa lagi? Kelinci ya, cocoknya dengan kambing dan babi. Ya tentunya ada timbal balik di situ. Terus kemudian sio yang ciong misalnya. Tikus ciongnya dengan kelinci, kuda dan ayam. Kemudian kerbau ciongnya dengan kerbau, naga, kambing, ya, dan anjing. Kemudian macan, ciongnya sama siapa? Sama ular, monyet, dan babi. Ya, gampang kok soal begitu. Ya, toh di banyak video kita sudah kita bahas soal itu. Ya, dan tentu saja satu hal yang saya mau garis bawahi untuk juga Jafri Nasir, bahwa juga Jafri Nasir ini potensi kemajuannya luar biasa dan dia sangat berjodoh dengan feng shui. Ya, jadi kalau memang mau menyeksamai, tentu paling tidak buat kemajuan karirnya, baik itu karir di berbagai bidang, terutama dalam dunia bisnis, majunya akan sangat pesat juga kan. Yang penting emosinya itu yang patut dijaga. Jadi tentu saja apa yang kita bicarakan kali ini bukan hanya sebetulnya baik ya untuk diseksamai oleh Ibu Darmiati dan ataupun oleh
Jafri Nasir, tapi sahabat Sonora yang lain pun sebetulnya dapat memetik hal ini. Jadi nggak perlu hal-hal yang sepele itu ditanyakan lagi misalnya. Jadi bertanyalah untuk hal-hal yang lebih rumit. Jadi supaya pembahasan kita jauh lebih berkembang nih juga kan. Oke, itu sudah 2 nama yang kita bahas malam hari ini. Tadi ada Darmia Tidar dan juga Jafri Nasir, betul Pak Kang ya? Betul. Begini juga kan. Kalau buat minggu depan nih, Jumat 9 Juli 2021, ya, kita akan bahas hal yang lebih menggelitik. Wih, Ya, itu aturan dasar feng shui dapur itu di video itu banyak sekali yang bertanya mengenai seputar posisi kompor. oh ya, betul. Iya. Kompor Jadi tuh boleh nggak sih sebelahan sama tempat cuci piringnya gitu ya? wah banyak banget deh masih yang perlu kita jawab ya. Nanti pokoknya untuk minggu depan kita fokus ke situ deh. Ya, jadi bagi yang udah bertanya di video aturan dasar feng shui dapur, minggu depan tolong ditunggu pembahasannya. Itu kalau ngomongin dapur tuh harus sambil makan nasi uduk, sate Iya. kambing gitu Pak Kang. Nah, itu dia. Iya Pak Kang, lama nggak makan sate kambing di sini ya Pak Kang? Mahakasa. Tadi lewat, oh iya Pak Kang lama nggak kesini. Oke, kita mulai Pak Kang satu dulu sebelum jeda. Boleh dong. Selamat malam, ada Sekar Pramita Dharma Putri. Bagus amat tuh namanya. Sekar Pramita sambung Dharma Putri. Sekar Pramita. Oh iya cantik namanya. Dharma Putri. Oke. Lahirnya tanggal 7 Tanggal 7 bulan Maret bulan 3 tahun 88. tahun 88 Jamnya 6.30 pagi. 6.30 pagi. Profesinya dokter anestesi. Dokter anestesi. Cocok banget. Wih, cocok banget. Wah, ini sih nggak hebat mah, bohong, luar biasa Kalau ini. istri saya berarti ini Pak Kang. Wah, ini Ini sih masih lajang ternyata. luar biasa. Dan sebetulnya ada lagi yang cocok. Dokter kecantikan. Waduh, lebih hebat lagi tuh. Ya. Apa namanya? Dokter kecantikan gitu ya, estetika gitu ya. Iya, wah. Luar biasa. Cocok, sudah nggak ada kekeliruan untuk mengambil jurusan ya. Tapi walaupun sebagai dokter saya mau ingatkan, tolong minum yang cukup karena sekali ini kalau nggak diingatkan suka lupa minum gitu ya. Saya minum yang cukup biasanya. Dan tolong juga ya kurangi makanan yang manis ya, dan walaupun sesibuk apapun jangan terlalu begadang ya. Karena apa? Karena saya khawatir dengan potensi terjadinya gangguan pada jantung. Oke. Ya. Baik. Ini saya masih lajang. Kalau ingin membeli tanah atau rumah, sebaiknya hadap kemana? Apakah pekerjaan saya sudah cocok? Sudah dijawab, cocok. Nah, kalau mau beli rumah atau tanah, mau posisi kemanapun boleh. Oh gitu. Nggak ada yang larang kok. Siapapun sahabat Sonora mau beli posisi ngadep utara, ngadep selatan, yang namanya beli investasi bebas. Ya. Oh, kalau Iya, jadi yang nggak boleh itu untuk dihuni gitu lah. Nah, sebagai lajang misalnya, sekali ini misalnya cocoknya kalau rumahnya menghadap ke selatan atau ke utara. Ya, tetapi kalau sebagai investasi atau mau karena juga cocok sebagai berprofesi sebagai di bidang properti misalnya, ya silakan mau beli yang hadap kemana pun boleh aja, nggak ada urusan. Oke. Bagaimana dengan jodoh? Jodoh sebegini ya. Kalau misalnya sekali ini punya waktu untuk menyeksamai video mendobrak hambatan jodoh, dia mesti tahu
bahwa leadership dia tuh sungguh luar biasa tinggi, sehingga seringkali tangannya gampang lurus gitu loh. Kamu harus begini ya, kamu harus begitu. itu tanpa sadar tuh ya. Nah, lelaki itu tentu khawatir. Ya, nah oleh sebab itu kebiasaan untuk meluruskan tangan tadi tolong diturunkan gitu, dan jangan gampang untuk bawa perasaan gitu ya. Kalau itu aja dua macam itu nggak ada urusannya ya. Kalau dilihat dari jalur jodoh ini mestinya udah menikah beberapa tahun yang lalu, nggak ada masalah. Oke. Satu lagi, 1 menit tentang warna pakaiannya, Pak. Warna pakaian sebaiknya memakai baju warna merah, itu lebih bagus. Yang tidak boleh adalah memakai baju warna kuning, coklat, dan hijau ya. Warna putih boleh dong, kan dokter. Warna putih ya boleh, nggak ada larangan. Memang nggak ada, tapi nggak ada juga keharusan. Malah yang saya minta kalau lagi santai, tolong pakai baju warna yang gelap-gelap. Tapi kalau lagi santai saja, jangan keterusan. Sebab kalau dia keterusan akan timbul indera yang lain. Ya, jadi indera keenamnya mencuat. Ini kok saudara. Baik, Ya, semoga cukup jelas. Sekarang kita jeda sebentar, Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Masih Anda dengarkan Solusi Malam hari ini bersama dengan Bapak Kang Hongkia tentu saja. Waduh, kalau namanya Jumat malam itu handphone sonora itu hang, Pak Kang. Bisa aja. Beneran, banyak banget ya kamu. Ini mau dibaca dari yang mana? Oke, baiklah. Cap cip cup kembang kuncup, mari kita bacakan yang sudah bergabung malam hari ini. Doni, Pak Kang. Doni, DONNY. Enggak, biasa aja di ONI. Oh, Doni Young. Doni Young. yang. Oke. Ini jangan-jangan itu ya. Yang itu, apa namanya, artis kungfu itu ya. Ini lahirnya tanggal 29 Tanggal 29 bulan 6 bulan 6 tahun 59. tahun 59. Jamnya 2.13 pagi, dini hari. Jam 2. Lebih 13 menit Oke. dini hari. Ya. Posisi mana? Rumah ada mana posisi yang cocok? Kemudian baju yang tidak cocok warna apa ya? Saya sukanya kuning gitu ya. Lalu usaha. Oh iya, dan tadi rumah, apakah boleh beli rumah hadap timur laut? Mau beli rumah, ya. mau beli rumah ngadep timur laut. Boleh, nggak ada larangan. Ya, kemudian saya paling suka warna kuning.
saya nggak yakin bener sih ya. Memang kuning itu saya yakin, tapi dia juga suka merah, suka hitam, biru, abu-abu. Yang dia nggak suka tuh putih dan hijau. Oke, yang boleh dipakai? harus yang dia nggak suka gitu. Oh, pas dong, Pak. Nah, Kenapa? sudah pas berarti yang nggak dia punya, yang dia suka berarti nggak usah dipakai gitu ya. Maksudnya? Jadi yang seharusnya digunakan adalah warna Putih dan hijau. seharusnya malah yang Iya, kenapa? Coba jawab dong. Pernah kita bahas loh. hijau itu Bukan karena itu apa namanya? bukan begitu. Kekurangan Benar. unsur hijau itu apa ya, Pak ya? Tanah. Bukan. Tanah tuh kuning. Ya, Putih itu jadi kekurangan unsur logam. ya putih itu logam. Jadi apa yang kita sarankan itu sebagai penyeimbang gitu ya untuk elemen yang lain, dan unsur-unsur yang tadi dia sukai kuning jangan dipakai lagi supaya dominasi daripada karakteristik yang diwakili kuning menjadi menurun gitu. Oke. Jadi yang harus digunakan adalah putih dan hijau ya. Betul. Kalau hijau tadi unsur apa sih, Pak? Prinsip Gimana? hijau itu kayu. Oh, kayu. Iya. Waduh, nggak jadi buka praktek saya. Kemudian rumah ada mana yang cocok, Pak? Tadi kan udah dibilang oke. Oh. Timur laut oke ya? Oke. Timur laut, kemudian usaha bidang apa? Usaha di bidang berunsur api atau logam ya, boleh sebagai dominan, boleh sebagai campuran. Oke, ini ada tambahannya. Tinggal di ruko papa mertua, hadap tenggara, hanya buat tidur. Tapi saya punya toko di pasar hadap timur laut, usahanya handphone second. Ya, maju dong berarti. Maju harusnya. Ya. Iya. Oke, begitu Pak Doni, semoga menjawab. Kemudian ini menanyakan juga tentang anaknya, namanya Jerry, Pak. Siapa tuh? Anaknya Pak Doni. Oh, Jerry, Jerry. oke. Yong juga. Oke. Tanggal 30 bulan 4 tahun 2004. tahun 2004, Jamnya 5.45 pagi. 5.45 pagi. Ini pertanyaannya tentang kuliah sekarang di komputer jaringan. Usaha apa yang cocok ya untuk kedepannya, dan juga warna yang cocok. Ya lanjutkan aja yang sudah Oh, dipelajari ya sebagai bidang bisnis. Apa salahnya? cocok berarti ya. Cocok, Ya. benar. Komputer Hanya jaringan. saja, Ya, perlu dibantu warna tertentu? bukan. Hanya saja Jerry yang ini justru berbeda dari ayahnya. Dia senang warna hijau, bahkan berlebihan sehingga kesannya suka sok tahu, dan penampilannya sadar atau tidak bisa tampak angkuh bagi orang lain. Nah, kalau ini tidak disadari dan tidak diubah, maka dikhawatirkan dia punya potensi keberuntungan yang begitu besar, jauh di atas bapaknya keberuntungannya, yaitu bisa menghilang. Ya, bisa tersandung, dan tentu saja selain itu kalau semangatnya dipacu terus, nah inilah kemajuannya akan senantiasa berkibar signifikan loh. Oke. Baik, begitu Pak Doni dan juga Jerry. Wah, sudah menit 44 Pak kan? Kita jeda dulu aja ya Pak kan ya? Boleh.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sesi yang terakhir malam hari ini, sahabat Sonora di Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Hong Kian. Pak Kang, Iya. ada Shen Ni. Siapa? Shen Ni. Sierra Sien- India Eco Nancy. Sierra India. India Eco. Apa gimana? Sierra India Heeh. Eco Nancy. Heeh. Spasi Heeh. Nancy India Eco. Oke. Shen Ni, betul ya? Oke. Ini perempuan, lahirnya tanggal 1 bulan 3 tahun 95. Iya. Kemudian jamnya 1.05 pagi. 1:05 pagi. Tuh. Terus ada calon suaminya Andre Christian. Andre Christian. Christian pakai CH. PH, betul. Iya. Tanggal 2 Tanggal 2 bulan 11 bulan 11 tahun 95. tahun 95 ya. Jamnya 9.35. Oke. Rencana mau menikah tanggal 22 Januari 2022. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Cowok dari pihak wanita dari seni baru saja menikah 28 Februari 2021. Gitu, apakah boleh Tanggal berapa nikahnya juga kan? untuk yang kakak cowoknya? Enggak. Tadi belum, jadi cepat-cepat Anda itu. Oh, maaf. Rencana nikahnya tanggal 22 Iya, bulan 1 iya, tahun 2022. iya. Kemudian Sedangkan kakak cowok dari pihak wanita kakak cowok dari pihak wanita, kenapa? ya, baru saja menikah tanggal 28 bulan 2 tahun 2021. 2021. Oke, Februari yang lalu. berarti sama-sama di tahun kerbau. Yes, Boleh apa enggak? betul. Kan itu kakak dari pihak cowok cewek Cewek, Sieni. betul. Jadi bagi orang tuanya Sieni, si kakak menikah cowok, berarti masuk ke dalam rumah bawa perempuan, ya? Betul, Sieni menikah, dia keluar, toh, betul, dibawa suaminya, toh, betul. nggak ada masalah walaupun setahun dua. Oh, Kalau dua-dua masuk, dua-dua keluar, itu yang tidak boleh. oke. Ya. Kemudian dia mau menikah di tanggal 22 bulan 1 tahun 2022. Yes, Tahun ini bagus ya kerbau ya. Kemudian di bulan, berarti di bulan 12, oke. Pada tanggal 10, sebentar. Dia punya perhitungan 22/1/2022 itu hari Sabtu, ya lumayan, dibilang bagus enggak ya, tetapi lumayan. Jadi untuk rezeki ya boleh dibilang standar lah ya, karena patokan di harinya itu loh yang agak keliru ya. oke. Mm-mm. Baik, berarti secara umum boleh ya Pak Kang? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik. Kemudian kalau tuangan itu apa ya? Atau tunangan mungkin ya? Kalau tunangannya seminggu sebelum menikah
Tundangan seminggu sebelum menikah. Ya sebetulnya tundangan boleh keliru karena apa? Karena pada tundangan biasanya tidak ada tepai, tidak ada hormat kepada orang tua langit dan bumi, dan juga tidak ada pemberkatan, nah? Betul. Iya. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang bagusnya tentu harus dihitung dua-duanya harusnya tepat. Sedangkan untuk pernikahannya aja dibilang jelek enggak, tapi dibilang bagus enggak juga. Baik. Kalau cari rumah Pak kan yang bagus menghadap mana? Kalau cari rumah boleh di mana aja kalau dicari doang. Iya benar. Toh cari di mana aja ya kan? Oke, arah rumah yang cocok. Ngadep timur laut boleh. Maaf Pak? Hadap ke timur boleh, ke timur laut boleh. Oh, timur laut boleh. Satu lagi tentang usaha yang cocok Pak kan? Usaha yang cocok buat Andre ya. Buat Andre itu unsur kayu, tanah, logam dominan atau campuran. Oke, begitu ya Pak Andre dan Ibu Siani, selamat untuk melangsungkan pernikahannya. 22 Januari jadwalnya saya kosong, silahkan kalau mau kontak saya. Luar biasa. Ya siapa tahu ya kepasangnya. Betul juga. Selamat malam, ada Bapak Hokseng. Seng. Hokseng. Hotel Oscar Kilo, Spasi Sierra Echo Nancy Go. Oke. Maaf. Lahir tanggal 31 Ya. bulan 7 31 bulan 7 tahun 90. tahun 90. Jamnya 22 lebih 10. 22 lebih 10. Ya, malamnya. Oke. Istrinya adalah Yuwanita. Wanita. Ya. Ya benar ya. Ultra, Washington Alpha, Nancy India Tango Alpha. Oke. Lahirnya tanggal 23 23 bulan 6 bulan 6. tahun 92. Iya. Jam 1 siang. Oke. Jam 13. Oke. Arah rumah dan juga usaha yang cocok. Arah rumah yang cocok menghadap ke barat atau ke selatan. Bidang bisnis yang cocok yang berunsur kayu dominan atau logam dominan. Kayu dominan atau logam dominan. Mantap. Begitu Pak Hokseng ya. Saya lanjutkan dengan Albert Chandra Halim. Albert, Chandranya pakai CH. CH betul. Halim. Halim. Oke. Tanggal 24 24 bulan 5 bulan 5 tahun 82. tahun 82. Jamnya 21.30. 21.30. Yes. Tinggal di apartemen Pak Kang, balkonnya menghadap ke utara. Rencana ingin pindah ke rumah biasa, rumah petak begitu. Iya. Cocoknya menghadap mana ya? Ya cari Memohon yang pencerahan untuk usaha atau kerjaan yang cocok dan kesehatan. Oke, cari juga yang menghadap ke selatan atau ke utara. Oke kok, boleh. Oke. Ya. Kemudian bidang bisnis yang cocok berunsur api atau logam dominan ataupun campuran daripada keduanya. Ya. Dan yang penting tolong garam dikurangin dong ya, jangan terlalu banyak. Jangan sering-sering makan garam. Oke. Itu saja untuk kesehatan Pak Kang? Iya, jadi kalau garamnya terlalu banyak, tentu akan banyak mengganggu, terutama mengganggu ke justru bukannya ke dia punya tensi, ke tensinya malah saya pikir nggak gitu terlalu. Yang saya khawatir nanti ke tulangnya ini. Oh malah tulangnya? Iya. Yes, silakan hati-hati
Ya, karena juga harus jaga dia punya liver, karena liver dari waktu kecil udah kurang bagus tuh, waktu lahir udah sakit kuning dia. Oke. Kemudian selamat malam, ini ada Ibu Imayanti bertanya tentang cucunya Pak Kang. Namanya Rafael. Rafael, cowok dong ya. Cowok. Tanggal lahirnya tanggal 1 Tanggal 1 bulan 10 bulan 10 tahun 2014 2014 jam 15. jam 15. Mm-mm. Oke. Anaknya keras Pak Kang, mohon solusinya biar nurut. Mungkin kita karakternya seperti apa gitu daripadanya. Kalau dibilang keras saya nggak percaya loh ya. Mm-mm. Karena yang ada adalah emosional gitu ya, temperamental. Kalau keras enggak. Jadi anak ini perlu pendekatan supaya temperamennya bisa diatur gitu ya. Dia nggak boleh diajak main berbantahan. Kalau semakin dibantah, dia semakin keras juga gitu ya. Ya. Tapi bukan adat yang keras, karena dia nggak mau ngalah gitu, ya. Dan apalagi kalau diajaknya berdebat gitu ya, wah dia bisa ngotot habis gitu. Ya nanti makin besar, makin nggak mau ngalah dia. Dan orangnya memang nggak bisa diam, terlalu lincah gitu ya, aktif sekali, ya. Jadi yang saya khawatir dia juga harus minum yang banyak, ya, karena walaupun levelnya bagus, dia minumnya kurang, jadi takutnya tetap dehidrasi karena aktivitasnya tinggi banget. Kalau buat dia tuh keras kepala, enggak ya. enggak. Jadi apa namanya, perlu pendekatan, lebih sabar. Betul, dia, gitu betul. ya. Oke, baiklah. Sudah menit 59, Pak Kang, kita tutup di sini. Terima kasih buat waktunya malam hari ini. Oke.